Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin ya, tanggal 17 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa kondisi market indeks dolar untuk satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat dan kita akan menganalisa mulai di time frame weekly. Tapi sebelum saya memulai, saya akan membahas sedikit yang terjadi di hari Jumat kemarin atau selama satu minggu ya, karena ini sangat menarik sekali. Di mana satu minggu kemarin itu banyak rilis news, ada 3 informasi yang sangat kuat. Salah satunya ada rilis news CPI di minggu kemarin, kemudian ada PPI, dan yang terakhir ada retail sales. Dan tentunya di Jumat dini hari itu ada tambahan dari Prelim UM Consumer Sentiment. Dan kalau kita perhatikan, secara keseluruhan tren daripada indeks dolar itu adalah kecenderungan adalah tren besar adalah turun. Dan tentunya di minggu kemarin kalau kita perhatikan pergerakan ketika rilis news CPI, Anda bisa lihat sisi kiri ya, di mana menghasilkan angka ketika forecastnya adalah 5,1% di bawah previous dan menghasilkan actual sebesar 5%, dan inflasi terjadi turun sebesar 5%. Ini yang diharapkan oleh si Jeremy Powell tentunya, yang memberikan dampak inflasi turun, harapan bagus untuk si Jeremy Powell dalam menekan inflasi hingga targetnya adalah 2%. Dan akhirnya direspon oleh indeks dolar, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada PPI ya, Anda bisa lihat sisi kiri, di mana PPI memberikan informasi data rilis dari previousnya 0% menjadi forecastnya 0,0% dan menghasilkan actual sebesar minus 0,5%. Hal tersebut sangat memungkinkan jika mana turun di bawah forecast, maka indeks dolar terjadi penurunan. Tapi Anda bisa perhatikan retail sales release ya, ini yang agak unik ya, agak aneh gitu. Jadi ketika posisi CPI turun, PPI turun, ya wajar kalau indeks dolar itu terjadi penurunan. Tapi ketika rilis news retail sales, angkanya dari previous minus 0,2% menghasilkan forecast sebesar minus 0,4%, diprediksikan memang turun dan menghasilkan penurunan yang cukup signifikan sebesar minus 1,0%. Harusnya indeks dolar itu terjadi penurunan, tapi di hari Jumat kemarin terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan, dan di sini kemungkinan besar kalau menurut gambaran saya dampak kenaikan ini pasti ada hubungannya dengan beberapa anggota parlemen The Fed ya, atau Federal Reserve mungkin, yang mengatakan akan pertemuan nanti di bulan Mei kemungkinan besar si Jeremy Powell akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Dan tentunya hal tersebut jika terjadi ya memang indeks dolar terjadi kenaikan, dan itulah yang terjadi di hari Jumat kemarin, yang tentunya harusnya secara retail sales kita baca minus 1,0% menghasilkan di bawah forecast, harusnya indeks dolar turun. Tapi sentimen pasar memperlihatkan bahwasanya ya kemarin nggak tahu siapa itu ya, yang kemungkinan besar ada yang mengatakan dari parlemen FOMC sendiri ya, beberapa anggota kemungkinan mengatakan hawkish dan akan rencanakan menaikkan sebesar 25 basis point, yang akhirnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada indeks dolar. Selain itu Prelim UM Consumer Sentiment ini baru sesuai, di mana forecastnya 62,0%, dari preview sebelumnya adalah 62,04%, menghasilkan actual sebesar 63,5%. Ini yang baru menguat, didukung dari Prelim UM Consumer Sentiment. Indeks dolar terjadi penguatan kembali di posisi pukul 21.00, dan tentunya itulah yang terjadi posisi selama satu minggu kemarin ya. Dan apakah yang terjadi untuk minggu ini? Dan di minggu ini untuk hari ini ya, saya akan bahas langsung news hari ini. Akan rilis Empire State Manufacturing Index ya, Anda bisa lihat sisi kiri ini pukul 19.30, di mana previousnya mencapai minus 24,6%. Oke. Forecastnya ada kenaikan sebesar minus 17,7%. Ada kenaikan angka dari
previous to forecast. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast sebesar minus 17,7%, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi nanti kita lihat aktualnya apakah sesuai forecast atau tidak. Jika tidak sesuai forecast, ya tentunya menghasilkan angka di bawah forecast, indeks dolar kembali melemah. Tapi kalau menghasilkan angka di atas forecast seperti minus 17,7% atau minus 18, sekian persen, ya menunjukkan data tersebut, minus 16 contohnya atau minus 15, yang menunjukkan angka tersebut penguatan pada indeks dolar. Secara keseluruhan kalau dari datanya, ya kemungkinan besar 70-80% memberikan dampak kepada indeks dolar terjadi penguatan kembali. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk review daripada minggu kemarin, dan kita akan mulai di time frame weekly untuk kita bahas seperti apa indeks dolar untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Perhatikan, di time frame weekly ya secara keseluruhan candle membentuk candle bearish, tapi memiliki ekor panjang dari atas ke bawah, ekor panjang dari bawah ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan itu memiliki dorongan bullish dan bearish yang sama. Artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan selain itu, meskipun kalau kita perhatikan low terakhir support 101.415 ini sempat terjadi breakout di minggu kemarin, tapi dan tidak mampu break di bawah key supportnya, yaitu di 100.788, dan ini membentuk sebuah double bottom. Untuk sementara ini ya, ini adalah double bottom. Dan tentunya apakah minggu ini kalau memakan daripada candle warna merah, artinya akan ada dorongan bullish terjadi pada indeks dolar. Itu aja yang menjadikan sebuah catatan, karena open daripada bearish minggu kemarin di 102.095 menjadikan dorongan bearish, dan minggu ini kalau candlenya ditutup candle bullish impulsif dan memakan daripada candle bearish yang opennya di 102.095 close hari Jumat, Sabtu pagi ya minggu depan, kalau close di atas angka 102.095 maka akan terjadi bullish engulfing, dan disitulah akan terjadi dorongan. Di minggu berikutnya akan terjadi penguatan, dan hari ini tentunya akan menentukan ya apakah terjadi bullish engulfing atau terjadi candle bearish sekali lagi, karena selama 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 minggu pergerakan indeks dolar kecenderungannya adalah turun, dan tentunya minggu kemarin membentuk pola double bottom. Oke, kita lihat dorongan bullish apakah mampu 50% terjadi. Ya, tentunya ini yang bisa kita sampaikan untuk time frame weekly. Sekarang kita mulai di time frame daily selanjutnya. Nah, di time frame daily ternyata sudah ada konfirmasi, menurut saya ini cukup relevan ya, dimana ada bullish engulfing terjadi. Ya, Anda bisa perhatikan ada bullish engulfing. Ya, tentunya di sesi Asia pagi hari Senin ini terjadi penguatan pada indeks dolar ya. Dan saat ini bergerak di level 101.823 dan memiliki dorongan bullish. Dan untuk kita lihat apakah mampu break di atas key resisten 102.807 untuk hari ini, atau hanya bertahan di posisi order block di time frame daily. Di sini ada order block ya yang perlu kita perhatikan nanti. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil, tapi tentunya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kemungkinan besar indeks dolar akan melanjutkan kenaikannya hingga nanti rilis news ya. Sesi Amerika pukul 19.30 ya, yaitu mengenai Empire State Manufacturing Index yang sudah kita bahas tadi di awal, dan itu kemungkinan besar akan menambah dorongan bullish pada indeks dolar. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam secara keseluruhan setelah terjadi penurunan ya, breakout structure di wilayah area support 101.415 menjadikan support become resistance, sempat terjadi seperti itu, dan sekarang menjadi support kembali dan sudah mengambil area swing terdekat ya atau inducement di posisi ini. Maka area inilah yang menjadikan potensi untuk terjadinya penurunan pada indeks dolar. Dan perlu saya tandain di sini ada order block di wilayah supply. Oke, ini ada order block yang perlu kita tandain dulu ya di time frame 4 jam ini. Oke, maka di sini menjadikan zona sell saya sementara ini ya. Nanti kita akan lihat ketika memasuki posisi kurang lebih di 102.147 ya, ini kita nanti akan tandain dulu
apakah area ini betul-betul direspon dan menjadikan posisi penurunan pada indeks dolar. Oke, areanya berkisaran antara 102.147 sampai dengan 101.986. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame 1 jam. Ya, ini time frame 1 jamnya ya, dimana posisi area swing terdekat sudah diambil dan ini posisinya lagi menguat dan menguji terdekatnya area support ataupun area zona sell ya. Dan hati-hati, ini saya rapikan lagi ya. Nah, hati-hati karena apa? Ini adalah area compression, area liquidity. Ini adalah area liquidity, banyak area liquidity di sini. Ketika terjadi posisi area liquidity, tentunya hal itu resiko akan terjadi sweep liquidity. Nah, ini posisinya. Makanya saya tadi katakan, apakah pergerakan untuk indeks dolar mampu bergerak break di atas key resistance atau hanya sebatas tengah daripada posisi liquidity yang ada di sini. Karena ini membentuk sebuah compression kecil, baru dia impulsive bearish, membentuk konsolidasi, baru impulsive bearish, retest, impulsive bearish, konsolidasi, impulsive bullish, retest, dan ini kemungkinan besar akan impulsive bullish. Makanya saya katakan menguji kuat area order block di zona sell di 102.147. Minimal sampai area situ dulu. Nanti kita cek ya wilayah ini apakah terjadi penguatan kembali di posisi ini atau hanya sekedar berhenti di wilayah tersebut dan menunjukkan potensi penurunan ya seperti ini. Nanti kita cek ya, nanti kita lihat apakah akan membentuk pola seperti ini di time frame kecil tentunya dan menunjukkan potensi penurunan berlanjut hingga mencapai titik menguji titik key supportnya. Nah, ini gambarannya, oke? Kita lihat nanti ya di area tersebut. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Tadi sudah saya bahas di awal video, ada news yang sudah saya sampaikan ya, dan saya review dari news di minggu kemarin sampai dengan news yang rilis hari ini pukul 19.30. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya selalu saya katakan, selalu saya ingatkan teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.